Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasraini, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2020-01006. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah K3 dalam keperawatan dengan 3 materi, yaitu yang pertama, budaya dalam ruang lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan pasien. Jadi, budaya kerja menurut Skene pada tahun 1992 mendefinisikan budaya kerja sebagai kebiasaan orang bekerja dalam suatu kelompok, nilai, filosofi, dan aturan-aturan dalam kelompok yang membuat mereka bisa bekerja sama. Dan karakteristiknya antara lain, budaya kerja sebagai suatu pola yang dibentuk berdasarkan asumsi-asumsi dasar dan dibentuk oleh kelompok sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan kerja dan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Adapun fungsi dan efek dari budaya kerja. Fungsinya itu terdiri dari yang pertama, menetapkan batas-batas, kedua, membentuk identitas, ketiga, membentuk komitmen untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih tinggi, keempat, mengembangkan stabilitas sistem sosial, dan yang terakhir, sebagai mekanisme regulasi terhadap perilaku dan sikap. Dan efek dari budaya kerja itu, yang pertama, menurunkan kecemasan yang muncul akibat ketidakmampuan untuk mengerti, memprediksi, dan mengontrol kejadian. Yang kedua yaitu memiliki potensi untuk meningkatkan performa, kepuasan, ekspektasi, sikap, dan perilaku dalam organisasi. Yang ketiga, mempengaruhi kesehatan atau well-being pekerja. Dan yang keempat, jika tidak disesuaikan dengan perubahan harapan stakeholders internal dan eksternal, efektivitasnya bisa menurun. Jadi, budaya kerja ini berada dalam 3 level, diantaranya yang pertama yaitu tingkat inti, yang kedua strategis, dan yang ketiga manifestasi. Dan adapun berdasarkan tipenya, budaya kerja dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama budaya yang konstruktif, yang kedua pasif dan defensif, dan yang terakhir yaitu agresif defensif. Jadi, budaya keselamatan dalam organisasi. Lanjut ke materi selanjutnya. Berbagai penelitian pada berbagai industri yang membutuhkan ketepatan tinggi atau high reliability organization seperti industri pesawat terbang atau instalasi pembangkit tenaga nuklir menunjukkan bahwa safety culture merupakan prioritas pertama dalam industri tersebut. Adapun pengertian dari budaya patient safety. Jadi, budaya patient safety adalah produk dari nilai, sikap, kompetensi, dan pola perilaku individu dan kelompok yang menentukan komitmen, style, dan kemampuan suatu organisasi pelayanan kesehatan terhadap program patient safety. Jika suatu organisasi pelayanan kesehatan tidak mempunyai budaya patient safety, maka kecelakaan bisa terjadi akibat dari kesalahan laten, gangguan psikologis dan fisiologis pada staf, penurunan produktivitas, berkurangnya kepuasan pasien, dan bisa menimbulkan konflik interpersonal. Jadi, adapun karakteristik dari positif safety culture, diantaranya yang pertama yaitu ada komunikasi dibentuk dari keterbukaan dan saling percaya. Yang kedua, alur informasi dan processing yang baik. Yang ketiga, persepsi yang sama terhadap pentingnya keselamatan, disadari bahwa kesalahan tidak bisa sepenuhnya dihindari. Yang berikutnya, identifikasi ancaman laten terhadap keselamatan secara proaktif. Dan yang berikutnya pembelajaran organisasi. Dan selanjutnya memiliki pemimpin yang komit dan eksekutif yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pendekatan untuk tidak menyalahkan dan tidak memberikan hukuman pada insiden yang dilaporkan.
Jadi, ada pergeseran pada dalam pasien safety, yaitu ada pergeseran paradigma lama dan paradigma baru, di mana paradigma lama terdiri dari yang pertama siapa yang melakukannya, berfokus pada bad events, perintahkan ke bawah, dan yang salah dihukum. Dan paradigma baru terdiri dari yang pertama mengapa bisa terjadi, kedua berfokus pada nermis, yang ketiga bawah ke atas, dan yang terakhir memperbaiki sistem supaya tidak terulang. Jadi ada pun 3 strategi penerapan budaya pasien safety, yang dimana strategi 1, lakukan praktik yang aman, rancang sistem pekerjaan yang memudahkan orang lain untuk melakukan tindakan medis secara benar, mengurangi ketergantungan pada ikatan, dan membuat protokol dan checklist. Adapun yang strategi kedua, yaitu akuntabilitas, yaitu di mana melaporkan kejadian error, meminta maaf, melakukan remedial care, melakukan root cause analysis, dan yang terakhir memperbaiki sistem atau mengatasi masalahnya. Yang berikutnya yaitu materi selanjutnya, mengukur maturitas budaya pasien safety. Jadi, maturitas budaya pasien safety dalam organisasi diklasifikasikan oleh Ashcroft et al. Pada tahun 2005 menjadi 5 tingkatan maturitas, di mana yang pertama itu ada patologis, reaktif, kalkulatif, proaktif, dan yang terakhir ada generatif. Itulah tadi materi yang pertama mengenai budaya kerja. Dan kita lanjut ke materi kedua dari ketiga dalam keperawatan, yaitu pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien. Yaitu faktor-faktornya, yang pertama ada penerangan, kedua kebisingan, ketiga suhu udara, keempat ada bau-bauan, yang kelima getaran medis, dan yang keenam siklus udara atau ventilasi. Dan kita ke poin materi berikutnya, yaitu pengaruh faktor manusia dalam keselamatan pasien. Jadi, human factor memeriksa hubungan antara manusia dan sistem dan bagaimana mereka berinteraksi dengan berfokus pada peningkatan efisiensi, kreativitas, produktivitas, dan kepuasan pekerjaan dengan tujuan meminimalkan kesalahan. Dan yang kedua yaitu ada hubungan antara human factor dengan keselamatan pasien, yakni ada 2 faktor. Dengan dampak paling banyak adalah kelelahan dan stres. Ada bukti ilmiah kuat yang menghubungkan kelelahan dan penurunan kinerja sehingga menjadikan faktor resiko dalam keselamatan pasien. Dan kita ke poin materi selanjutnya, yaitu ada EBP untuk keselamatan pasien. Apa itu evidence based? Jadi, evidence based practice adalah pendekatan sistematis terhadap praktik yang menekankan penggunaan bukti yang dikombinasikan dengan dokter serta preferensi pasien dan nilai untuk membuat keputusan tentang keperawatan. EBP sangat penting bagi perawatan kesehatan profesional karena berbagai alasan, salah satunya sebagai perawatan pasien yang efektif. EBP sangat penting bagi perawatan kesehatan profesional karena berbagai alasan, salah satunya sebagai perawatan pasien yang efektif. Yang pertama, penelitian telah menyimpulkan bahwa keselamatan pasien meningkat saat perawatan kesehatan yang didasari pada bukti dari penelitian yang dirancang dengan baik dibandingkan tradisi atau keahlian klinis saja. Evidence-based practice merupakan suatu kerangka yang menguji, mengevaluasi, dan menerapkan temuan-temuan penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan keperawatan pada pasien. Beberapa langkah kunci yang mendasari dan mendorong proses EBP antara lain, yang pertama,
meminta pertanyaan klinis yang penting, mengumpulkan bukti yang paling relevan dan terbaik. Ketiga, menggali bukti secara kritis. Yang keempat, mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis dan preferensi pasien untuk membuat keputusan praktik. Dan yang terakhir itu mengevaluasi hasil keputusan praktik. Jadi, adapun hambatan menggunakan EBP yang pertama yaitu kurangnya nilai untuk penelitian dalam praktek, kesulitan dalam mengubah praktek, kurangnya dukungan administratif, kurangnya mentor berpengetahuan, kurangnya waktu untuk melakukan penelitian, kurangnya pendidikan tentang proses penelitian, kurangnya kesadaran tentang praktek, penelitian atau berbasis bukti, laporan penelitian atau artikel tidak tersedia, kesulitan mengakses laporan, penelitian dan artikel, dan tidak ada waktu dalam bekerja untuk membaca penelitian. Jadi kita ke poin materi selanjutnya yaitu kejadian buruk atau adverse event. Jadi, hampir setiap tindakan medik menyimpan potensi resiko. Banyaknya jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan medis atau medical error. Jadi, adverse event atau kejadian tidak diharapkan atau KTD merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau komision atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Kesalahan tersebut bisa terjadi dalam tahap diagnosis. Yang pertama yaitu ada tahap diagnostik seperti kesalahan atau keterlambatan diagnosa. Yang kedua yaitu ada tahap pengobatan seper, kesalahan pada prosedur pengobatan, dan tahap preventif seperti tidak memberikan terapi profilaktik serta monitor dan follow up yang tidak adekuat atau padahal teknis yang lain seperti kegagalan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu ada 6 jenis KTD yang menjadi sasaran pasien safety. Yaitu yang pertama ada kejadian tidak diharapkan atau KTD, yang kedua yaitu KTD yang tidak dapat dicegah, dan yang ketiga kejadian nyaris cedera atau KNC, ada keberuntungan, pencegahan, peringanan, kesalahan medis, insiden keselamatan pasien atau IKP, dan kejadian sentinel atau sentinel event. Jadi, itulah tadi materi kedua yang saya bawakan mengenai K3 dalam keperawatan. Sekarang kita lanjut ke materi ketiga yaitu prinsip dan konsep keselamatan pasien. Jadi, keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan faktor resiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2006. Tujuan dari sistem keselamatan pasien yang pertama yaitu ada terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Dan yang ketiga, menurunnya kejadian tak diharapkan atau KTD. Dan yang terakhir, terlaksana program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD atau kejadian tidak diharapkan. Jadi, selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu yang pertama ada akselerasi program Infection Control Prevention atau ICP. Yang kedua yaitu ada penerapan standar keselamatan pasien dan pelaksanaan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit dan dievaluasi melalui akreditasi rumah sakit.
Dan yang ketiga, keselamatan peningkatan penggunaan darah atau blood safety, dan dievaluasi melalui akreditasi rumah sakit, dan peningkatan keselamatan pasien di kamar operasi, cegah terjadinya wrong person, wrong site, wrong procedure. Jadi adapun manfaat program keselamatan pasien, di mana rumah sakit yang menerapkan keselamatan pasien akan lebih mendominasi pasar jasa bagi perusahaan-perusahaan dan asuransi dan menggunakan rumah sakit tersebut sebagai provider kesehatan karyawan atau klien mereka, dan kemudian diikuti oleh masyarakat untuk mencari rumah sakit yang aman. Dan kita ke poin materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasien safety. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan, kedua individu, ketiga budaya, keempat infrastruktur, dan yang kelima yaitu ada lingkungan. Jadi ada 7 prinsip dalam keselamatan pasien. Yang pertama itu ada kesadaran atau awareness tentang nilai keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua ada komitmen memberikan pelayanan yang berorientasi pasien safety. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety. Yang keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety. Kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif tentang faktor risiko insiden terkait pasien safety. Yang keenam, itu kemampuan mengidentifikasi akar penyebabnya masalah terkait pasien safety. Dan yang terakhir yaitu kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Jadi adapun sasaran dalam pasien safety, itu sasaran pertama ketepatan identifikasi pasien, yang sasaran kedua peningkatan komunikasi efektif, sasaran ketiga ada peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, sasaran keempat kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, yang kelima, sasaran kelima pengurangan risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan, dan sasaran keenam yaitu pengurangan risiko pasien jatuh. Dan kita ke poin materi selanjutnya, yaitu ada 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama ada hak pasien, yang kedua mendidik pasien dan keluarga, yang ketiga keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan, keempat penggunaan metode-metode dalam peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, dan yang kelima peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, keenam mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan yang ketujuh komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Jadi rumah sakit itu wajib untuk membentuk TKPRS. Jadi dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang keselamatan pasien rumah sakit, Pasal 6 mewajibkan setiap rumah sakit membentuk tim keselamatan pasien rumah sakit atau TKPRS yang ditetapkan oleh kepala rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien. Jadi, TKPRS bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit, dan keanggotaan TKPRS terdiri dari manajemen rumah sakit dan unsur dari profesi kesehatan di rumah sakit. Dan tugas dari TPKRS adalah yang pertama, mengembangkan program keselamatan pasien rumah sakit sesuai dengan kekhususan rumah sakit tersebut. Yang kedua yaitu ada menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit. Yang ketiga, menjalankan peran untuk melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan atau monitoring, dan penilaian atau evaluasi tentang terapan atau implementasi program keselamatan pasien rumah sakit. Yang keempat yaitu ada bekerja sama dengan bagian pendidikan dan pelatihan rumah sakit untuk melakukan pelatihan internal keselamatan pasien rumah sakit.
Dan yang kelima, melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisa insiden, serta mengembangkan solusi untuk pembelajaran. Jadi adapun aplikasi pasien safety. Jadi pelayanan keperawatan yang baik adalah pelayanan keperawatan yang memperhatikan keselamatan pasien. Setiap tindakan keperawatan yang dilakukan beserta dengan peralatan dan lingkungan sekitar sudah seharusnya dikondisikan secara sempurna untuk menunjang keselamatan pasien. Jadi, aplikasi keselamatan pasien dapat dilakukan pada tempat dan dengan standar aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, kamar operasi, unit gawat darurat, dan intensive care unit atau ruang ICU. Jadi, itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai K3 dalam keperawatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.